Bapak, perkenalkan, saya Muhammad Luki Rezaldi, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya mendapatkan tugas untuk menganalisis permasalahan sosial yang terjadi di daerah ini. Dan saya mendapatkan informasi bahwa pernah terjadi keributan di daerah sini. Oleh karena itu, saya ingin mengetahui informasi lebih lanjut dari Bapak. Sebelumnya, saya ingin mengetahui dulu nama, usia, serta jabatan Bapak di daerah sini sebagai apa? Nama saya Bapak Denny Subarna, usia saya 52 tahun, jabatan saya RT 10 RW 06, Kelurahan Warmucang, Kecamatan Bandung Kulon. Baik, pertanyaan yang pertama, saya ingin bertanya, masalah keributan di daerah sini, tempat sekaligus terjadinya, dan bagaimana kronologi kejadian itu bisa terjadi? Itu karena anak-anak suka main di sini, karena banyak yang nongkrong, ya biasa suka ada yang suka bawa minuman dan ada sedikitnya salah paham. Ada di salah paham itu dia agak mengerti terjadi keributan itu. Baik, lanjut di pertanyaan yang kedua. Bagaimana reaksi warga ketika terjadi keributan tersebut? Apakah ada yang membantu melerai atau hanya diam saja karena perasaan takut? Semua membantu untuk mendamaikan karena kita juga takut kalau ada masalah-masalah yang lain. Jadi didamaikan semua. Baik, pertanyaan ketiga, Bapak di sini selaku RT, lalu bagaimana solusi atau penyelesaian masalah yang Bapak berikan agar dapat meminimalisir keributan itu terjadi? Kami sama anak-anak yang di situ musyawarah, bila ada satu kejadian, kita ada sepakat, ada perjanjian hitam di atas putih sama aparat keamanan. Lalu pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak, bagaimana kebijakan pemerintah atau apa yang seharusnya pemerintah lakukan agar keributan dan minuman keras ini tidak lagi terjadi? Yaitu tidak diperbolehkan, kalau ada lagi kejadian, kami terpaksa akan menangkapnya, orang-orang yang bermasalah, dan menangkapnya dibawa ke kantor polisi. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak sudah menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Saya ucapkan terima kasih sudah membantu dan mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Al-Ghifari dan rekan saya Muhammad Luki Rezaldi dan satu lagi rekan saya Hovifah. Kami dari mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati, jurusan Sosiologi. Adanya kami di sini untuk mewawancarai salah satu warga yang terdapat dari Cibungku. Saya akan langsung mewawancarai Anda. Siapa nama Anda? Nama saya Syarif Muhammad Faulan, usia 19 tahun, tinggal di Cirebon. Dan yang akan saya tanyakan seperti apakah ada kronologi kejadian tawuran tersebut? Jadi kronologinya waktu itu di malam minggu ya, pukul 2 pagi, banyak anak muda yang pesta minuman keras. Terus dari mereka ada yang bercanda dan ada yang sakit hati. Terus terjadilah bentrok antara dua kubu, sayuran dan Cibungku Timur. Kemudian ada penanganan dari Linmas dan RW. Dan apakah yang dirasakan saat itu ketika terjadi tawuran yang dirasa Anda? Yang dirasa oleh saya sendiri tentunya sangat resah ya, karena merasa tidak aman dan pasti takut, jadi takut untuk keluar malam. Dan apakah ada pencegahan gitu agar tidak terjadi tawuran lagi atau dari provinsi? Biasanya dilakukan sweeping oleh banyak pihak keamanan, di mana banyak dibubarkan perkumpulan pemuda pada tengah malam, tidak tepat waktu. Baik, terima kasih ya Pak sudah diwawancarai oleh saya, dan maaf juga apabila ada kesalahan berbicara atau sebaliknya. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggota saya pribadi yaitu Kofifa dan kedua rekan saya yaitu Muhammad Luki dan Muhammad Rafi. Kami di sini akan memaparkan hasil wawancara kami bersama pihak RT setempat dan warga sekitar mengenai aksi keributan atau istilahnya tawuran yang dilakukan oleh para pelajar yang di daerah Cibuntu.
Pertama, yaitu ada kronologi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Luki. Muhammad Luki, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan tentang kronologi kejadian. Latar belakang kejadian menurut keterangan RT setempat dan beberapa warga yang tinggal di daerah Cibuntu, awal mula terjadinya keributan tersebut ialah adanya kesalahpahaman antara kelompok remaja yang satu dengan kelompok remaja yang lain, sehingga terjadilah sebuah keributan. Dan menurut warga, hampir setiap keributan tersebut terjadi di setiap malam minggu atau di hari Sabtu di pukul 12 sampai pukul jam 2 pagi. Keributan tersebut dilatar belakangi dari perkumpulan para remaja yang dilakukan di tengah malam. Remaja tersebut seringkali mengadakan pesta minuman keras yang berakibat keributan. Dan warga tersebut merasa resah dan tidak nyaman karena merasa terganggu. Selain meminum minuman keras juga, mereka tersebut berkonflik dengan remaja yang sebelah dikarenakan adanya kesalahpahaman yang berakibat timbulnya keributan di antara remaja tersebut. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Luki. Dan mungkin selanjutnya yaitu kegiatan seperti yang saudara rekan saya yang telah dipaparkan bahwa keributan yang dilakukan adalah bentuk keributan dan nah, aksi melakukan keributan, sikap orang yang melakukannya itu tidak memiliki aturan dalam bergaul yang baik. Mereka tidak bisa menyelesaikan kesalahan antar kelompok secara baik-baik, cenderung menyelesaikannya dengan maupun lisan. Nah, sebegitu lain. Nah, selain melanggar norma kesopanan, keributan dilakukan juga melanggar hak asasi karena perlu diketahui bahwa setiap manusia itu berhak memiliki hak dasar atau hak pokok yang dimilikinya sejak lahir, yaitu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka tidak seorang pun dapat mengambilnya atau melanggarnya. Nah, hak dasar manusia itu ada 3, yaitu ada hak hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki. Dalam kasus keributan yang dilakukan oleh remaja di daerah Cibuntu itu menyangkut pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu pada pasal 28 ayat 1. Selain itu, demikian pula juga diatur pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 19 yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak merdeka antikiran, dan hak nurani, hak beragama, dan hak untuk tidak diperbudak, hak aktif sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak diperbudak hukum yang berlaku turut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Seperti itu. Selanjutnya akan dibahas mengenai solusi agar dapat mencegah. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Rafi. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilakan saya untuk mempresentasikan solusi. Mungkin solusinya secara fisik dan psikologis, remaja sebetulnya berada dalam masa transisi. Di tengah-tengah posisi yang tidak menentu dan dalam keadaan emosi yang tidak stabil akibat perubahan fisik, para remaja mencari identitas diri mereka. Tak jarang juga mereka bergabung dengan kelompok-kelompok yang menjerumuskan mereka terhadap penyimpangan. Faktor eksternal turut andil dalam memicu keributan yang dilakukan remaja. Misalnya remaja kerap kali melihat aksi kriminal dan tindakan
kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa melalui media sosial, games, yang akhirnya dimungkinkan untuk menginternalisasi ke normal dalam remaja. Hal tersebut seharusnya dipahami agar respon masyarakat awam maupun kalangan pendidik tidak serta-merta menganggap remaja sebagai pemberontak dan pembangkang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 59 tentang perilaku anak pada remaja, pelaku tawuran termasuk dalam golongan anak korban kelakuan salah yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya dalam bentuk bimbingan nilai agama dan nilai moral. Hal tersebut perlu dilakukan karena para remaja mengambil keputusan untuk melakukan tawuran karena adanya faktor eksternal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diberikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Muhammad Lul Rapi yang telah membahas solusi untuk mencegah agar keributan tidak dapat terjadi lagi. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami paparkan mengenai hasil wawancaranya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.